Mengetahui tarif sertifikasi ponsel sangat penting untuk memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan terkait sertifikasi alat telekomunikasi sebelum impor barang ke Indonesia. Apa itu tarif sertifikasi? Tarif sertifikasi adalah sebuah komponen biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon sertifikat yang menjadi acuan hingga sertifikat diterbitkan. Biaya sertifikasi mengacu pada regulasi negara yaitu PP nomor 43 tahun 2023 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak. Ada dua komponen yang mendasar yaitu komponen biaya penerbitan sertifikat dan komponen biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikat ponsel sebelumnya dikenali juga dengan sebutan sertifikat SDPPI di bawah Kominfo. Sekarang berubah nama menjadi sertifikat DJID di bawah Kementerian Komdigi. Komponen penerbitan sertifikat ada dua klasifikasi dalam hal ini. Klasifikasi penerbitan sertifikat atas proses normal, yaitu proses sertifikasi yang melalui pengujian perangkat dan proses evaluasi dokumen. Keduanya memiliki tarif yang berbeda. Untuk tarif sertifikasi yang melalui proses pengujian perangkat, besaran biaya yang harus dikeluarkan adalah sama, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Tetapi untuk proses penerbitan sertifikat yang menggunakan metode evaluasi dokumen, besarannya sangat beragam. Tarif yang dibebankan kepada pemohon itu berkisar mulai dari 30 juta hingga 80 juta. Namun pada praktiknya yang paling banyak diterapkan yaitu yang besarannya sekitar 60 juta. Ini adalah tarif penerbitan sertifikat yang menggunakan laporan hasil pengujian baik dari laboratorium dalam negeri maupun laboratorium luar negeri yang diakui oleh DJID Komdigi. Sebagai gambaran, tarif penerbitan sertifikat hanya ada dua, yang mahal dan yang standar. Yang mahal adalah yang evaluasi dokumen, yang standar yang melalui proses pengujian adalah yang 12 juta rupiah. Yang membedakan adalah kelompok pengujiannya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana metode pembayarannya. Nah, untuk kelompok pengujian sama diatur di PP nomor 43 tahun 2023. Bisa digambarkan untuk biaya pengujian seperti Bluetooth, RFID, low power device itu besarannya sama, yaitu 4.500.000. Untuk frekuensi tertentu dihitungnya per band. Jadi kalau misalnya sebuah produk ini memiliki banyak frekuensi, memiliki fitur frekuensi yang berbeda, katakanlah misalnya router access point memiliki frekuensi 2,4 giga, terus kemudian ada 5 giga, kemudian 5 giganya ada 51, 58, maka dihitungnya tetap per band. Setiap bandnya besaran biayanya 4.500.000, maka komponennya nanti akan menjadi satu antara biaya pengujian dan biaya penerbitan sertifikat. Digabungkan jadi satu, ini adalah komponen biaya penerbitan sertifikat. Bagaimana pembayarannya? Proses pembayarannya tergantung metode yang kita ambil. Jika kita mengambil metode sertifikasi melalui evaluasi dokumen, maka ketika kita sudah submit aplikasi, artinya perusahaan kita, badan usahanya, baik importir, distributor ataupun produsen, udah submit aplikasinya, maka akan dievaluasi. Kemudian otoritas, dalam hal ini DJID Komdigi, menerbitkan SP2, surat pemberitahuan bayaran. Ketika tagihan biaya tersebut dibayarkan oleh pemohon, maka langsung sertifikat sudah diterbitkan dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Berbeda pola pembayarannya dengan yang melalui metode pengujian perangkat. Bapak Ibu ketika sampel sudah siap, sudah datang, baik sampel prototype ataupun end user sampel sudah siap, kemudian aplikasinya masuk
disubmit ke lab mana yang akan kita gunakan, kemudian masing-masing lab itu akan menerbitkan SP2 juga, surat pemberitahuan pembayaran. Perlu diketahui, di Indonesia saya sendiri mengelompokkan menjadi 3 kelompok laboratorium. Ada laboratorium langsung dari pemerintah, di bawah Komdigi langsung, yaitu BPPT, Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Telekomunikasi. Kemudian ada yang BUMN seperti Sukovindo, ada juga laboratorium swasta seperti BIVI, HCT, Politron misalnya. Nah, itu tergantung bagaimana si pemohon sertifikat lebih cocok yang mana gitu, terkait efektivitas dan efisiensi proses gitu. Itu kembali kepada masing-masing usernya gitu. Nah, tapi dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan laboratorium mana aja yang bisa digunakan dan diakui, tentunya sudah terakreditasi sebagai laboratorium penguji alat perangkat telekomunikasi. Kurang lebih komponennya seperti itu. Sementara biaya pengujian juga jelas, mulai dari 4 juta sampai berapa juta, tapi per band. Nanti teman-teman importir, distributor ataupun produsen bisa download PP 43 tersebut tentang tarif pendapatan negara bukan pajak di bidang telekomunikasi. Di deskripsi video saya nanti bisa download di sana, bisa gunakan untuk menjadi acuan sehingga importir atau produsen bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi sehingga importasi bisa ditekan resiko kerugiannya. Sebenarnya semua ini bisa dilakukan dengan baik oleh diri sendiri atau menggunakan partner. Namun yang paling penting adalah pastikan produk Bapak sudah komplit. Di tempat kami ada alat ukur untuk memastikan produk Bapak sesuai dengan standar teknis sebelum benar-benar dikirim ke laboratorium penguji yang ditunjuk oleh negara. Ikuti terus channel saya akan mengulas beberapa regulasi di Indonesia dan di negara-negara lain yang sudah di-cover oleh Dimulti sudah melayani bukan hanya sertifikasi alat telekomunikasi di Indonesia, namun juga di kawasan Asia dan negara-negara lain di dunia. Jika ada hal-hal yang kurang jelas terkait sertifikasi wireless, sertifikasi telekom, silakan berkonsultasi dengan expert.